Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang honorer K2 prioritas P3K penuh waktu jalur optimalisasi Bu Nur kurang gembira. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi berikutnya. Nah, nantinya Bapak Ibu jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa honorer K2 prioritas akan mengisi formasi P3K penuh waktu jalur optimalisasi. Honorer K2 mendapatkan prioritas teratas dibandingkan kategori lainnya. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Vino Ditatama mengatakan, pemerintah melalui Panselnas melakukan optimalisasi formasi pada seleksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas pengisian formasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita ulas kembali. Untuk urutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas 1 yaitu tahun 2021 khusus guru dan bidan D4 yang belum mendapatkan formasi. Berada di urutan kedua yaitu ex honorer kategori 2 atau THK2 yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong. Berikutnya, urutan yang ketiga yaitu pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi yang tersedia. Kemudian yang keempat merupakan pegawai non-ASN dengan pengalaman minimal 2 tahun, dan yang terakhir adalah lulusan prajabatan atau PPG. Kemudian Bapak Ibu, dia juga menjelaskan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 telah memasuki tahap hasil akhir kelulusan peserta yang diumumkan masing-masing instansi secara bertahap, mulai tanggal 16 sampai 30 Juni 2025. Sebelumnya terhitung 863.993 peserta yang memenuhi syarat atau MS pada tahap seleksi administrasi mengikuti tahap seleksi kompetensi berbasis CAT yang digelar pada 16 Mei 2025. Di mana materi seleksi kompetensi mencakup kompetensi teknis, kemudian manajerial, berikutnya sosial kultural, dan wawancara. Pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, kriteria pelamar yang ikut seleksi adalah tenaga non-ASN aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal 2 tahun terakhir, dan lulusan PPG, khususnya lulusan PPG yang melamar formasi guru di instansi daerah. Nah, Bapak Ibu, selain kriteria umum, Panselnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2, yakni pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1, pelamar P3K tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024. Kemudian Bapak Ibu ditambah juga dengan pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Sementara itu Bapak Ibu, Ketua Asosiasi P3K Indonesia atau AP3KI Nurbaiti mengatakan, walaupun honorer K2 prioritas dalam optimalisasi, tetapi bukan jaminan mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Semuanya tergantung formasi yang tersedia. Iya, kalau banyak formasinya, honorer K2 pasti banyak yang terakomodasi. Kalau sedikit ya dialihkan ke paruh waktu, kata Bu Nur kepada JPNN pada Rabu 18 Juni. Masalahnya, lanjut Nur,
Tidak ada aturan jelas pemerintah mengenai berapa lama P3K paruh waktu dialihkan ke penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, dia khawatir Pemda malah betah dengan sistem P3K paruh waktu dan membiarkan honorer K2 pensiun, apalagi gaji paruh waktu mengikuti standar yang selama ini berlaku. Menurut saya, ini harus jadi perhatian pemerintah pusat agar P3K paruh waktu sifatnya hanya sementara dan bukan sampai pensiun, pungkasnya. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, bermanfaat, dan juga menjadi wawasan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.